Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 16 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-19 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Sura Atmaja, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang kami muliakan. Puji dan syukur atas rahmat dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hati dan pikiran kami, pendengaran kami siap untuk mendengarkan sabda dan pesan dari sabda ilahi-Mu. Pesan apapun yang Engkau tempatkan di dalam pikiran dan hati kami, semoga Kau mampukan kami untuk merenungkannya dan melakukannya di sepanjang hidup ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam kehendak dan rencana-Mu. Layakkan kami untuk menerima curahan rahmat dan berkat yang berasal dari Engkau sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua, bab 24, ayat 14-29. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri, bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu bangsa itu menjawab,
Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Alleluia, alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi,
sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi keluarga bahagia. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Salam sejahtera bagi kita semua. Mendekati berkat penutup dalam misa, anak-anak bina iman berbaris panjang dan rapi di depan pintu gereja. Meski ada di antara mereka yang masih bercanda atau bersuara, tapi dengan patuh dan taat, mereka mendengarkan kakak-kakak pembina yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing mereka. Supaya tidak berisik, berbaris dengan rapi dan teratur, siap masuk ke dalam gereja. Wajah-wajah polos pun berbaris masuk memancarkan kegembiraan. Satu-satu maju menerima berkat dari Romo yang mewakili Tuhan Yesus. Mereka yang telah mendapat berkat membuat barisan di samping kiri dan kanan menghadap ke umat. Menunggu dengan sabar, Romo selesai memberi berkat teman-temannya yang lain. Setelah itu, mereka melambungkan nyanyian pujian bagi Tuhan Yesus. Kegembiraan dan suara lantang mereka yang tidak beraturan membentuk harmoni yang sangat indah, sehingga menular pada orang-orang dewasa dan orang tua yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Hal ini membuat semua yang hadir ikut bernyanyi dengan gembira memuliakan Allah. Semua bahagia, orang tua, orang dewasa, dan anak-anak, dan Tuhan juga. Akhirnya semua siap menerima berkat perutusan sebagai penutup misa. Tapi itu dulu sebelum musibah COVID. Bagaimana sekarang? Apakah tradisi tersebut masih ada? Mungkin masih ada paroki-paroki yang melakukan ritual tersebut. Tapi sayangnya tidak di paroki saya. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang-orang tua atau orang dewasa tidak suka dengan kebiasaan tersebut. Dianggap mengganggu, membuang-buang waktu sehingga perayaan misa menjadi lebih lama. Belum lagi berisik, tidak tahan melihat anak-anak yang lalu lalang. Tanpa sadar, mereka menempatkan anak-anak tersebut sebagai beban rohani, karena seolah mengganggu keheningan misa. Misa menjadi tidak sakral lagi. Mereka lupa kalau prosesi itu dilakukan di ujung perayaan misa, dan anak-anak berhak menerima berkat dari Romo sebagai wakil Kristus dalam perayaan Ekaristi. Hal ini sudah sangat jelas dikatakan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini. Bukankah Tuhan menegur murid-muridnya ketika mereka melarang anak-anak datang
supaya Yesus menumpangkan tangan atas mereka? Bukankah ini juga yang diharapkan oleh anak-anak Bina Iman ketika datang kepada Romo sebagai wakil Tuhan dalam Ekaristi supaya memberi berkat bagi mereka? Orang-orang dewasa memiliki pikiran yang kompleks. Kadang merasa terlalu rohani, lupa kalau kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, bagi mereka yang kuat dan lemah, bagi mereka yang kaya dan miskin, bagi mereka yang sehat dan sakit, bagi yang normal dan difabel, bagi yang merasa suci dan berdosa, bagi orang dewasa dan juga anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan surga adalah milik orang-orang seperti anak-anak yang datang kepada Tuhan dengan ketulusan tanpa prasangka, sederhana, percaya, tidak sombong, tulus, dan polos. Iman orang-orang seperti inilah yang berkenan dan menyentuh hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang dewasa yang ikut bernyanyi bersama anak-anak, atau kita orang dewasa yang tidak suka dengan kehadiran anak-anak tersebut, atau kita menjadi bagian yang tidak peduli? Pada bacaan pertama hari ini, Tuhan Allah melalui Yosua memberi pilihan kepada bangsa Israel, yaitu membawa keluarga mereka untuk menyembah Allah atau leluhurnya, atau menyembah Allah lain. Kita pun diberi pilihan yang sama, menyembah Allah atau dunia. Pilihan kita tentu menyembah Allah. Maka sebagai umat Allah, kita seharusnya membawa keluarga kita untuk menyembah Kristus, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata, dengan membawa keluarga kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan menyembah Kristus bersama-sama, membawa dan mengizinkan anak-anak untuk berkomunitas dalam kelas Bina Iman, supaya mereka bersama teman-temannya belajar semakin mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Dalam bimbingan kakak-kakak pembina Bina Iman anak, hingga pada waktunya mereka menjadi dewasa dan memahami Tuhan yang mengasihi dan dikasihinya. Dan mereka tetap belajar untuk memiliki iman seperti seorang anak. Dalam suasana keluarga menjalani kehidupan yang berorientasi pada Allah, sikap takut akan Allah ditumbuhkan dalam kesederhanaan, kepedulian, ketulusan, serta kerendahan hati. Sehingga setiap anggota keluarga percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pribadi maupun keluarga kita. Dengan demikian, kita berproses membangun keluarga yang bahagia dan membentuk kerajaan sorga di dalam keluarga kita sendiri. Dan semoga kita menjadi orang dewasa yang ikut bernyanyi bersama anak-anak dengan gembira. Bersama pemazmur, kita melantunkan pujian syukur. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih sejati, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk memiliki iman seperti anak-anak yang tulus, sederhana, rendah hati, percaya, dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Iman seperti inilah yang berkenan kepadamu. Mampukan kami untuk terus belajar sampai memiliki iman itu, sehingga kami pun menemukan jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita berlimpah dan kenikmatan abadi yang berasal dari Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Dia, Yesus yang bersama-sama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup berkuasa dan meraja sepanjang segala masa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.